waktu sekitar 10 menit. Ini Pak Bintang sudah bergabung. Apakah mendengar suara saya? Halo, selamat sore. Maaf terlambat. Udah dimulai ya? Ini Anifa tadi ya? Maaf. Ya, baik Pak. Ini akan kita mau langsung mulai atau mungkin tunggu sekitar 5 menit Pak? Karena yang bergabung baru 13 orang. Boleh kita tunggu 5 menitan ya? Begitu. Ya, sambil saya informasikan di grup.
Baik Pak, sudah bertambah sekitar 17 orang yang bergabung. Mungkin bisa dimulai sekarang Pak Bintang, dan kemarin ada banyak yang masih kebingungan terkait cara pencatatannya seperti apa, jadi mungkin hari ini uh, bisa dijelaskan lagi saja dari awal dan sudah dibantu di report oleh Mas Dio, nanti akan di-share ke teman-teman. Begitu Pak. Oke, berarti startnya sambil share screen juga ya, yang kemarin. Sebentar. Iya Pak. Seperti yang dilihat di sini, kita lanjut lagi untuk pembuatan chart of account dulu ya. Nah, kita bagi ke kategori utama dulu. Di sini beberapa, kayak ada itu nomor-nomor yang ada di sini. Itu sebelah ada kategori dan subkategori. Misalnya ada bisa dilihat nih kategori utamanya nomor 1100 gitu ya. Kategori utama, kayak saya tuliskan di sini, itu misalkan 1000. Nah, itu tuh untuk kita bisa ngebagi sebetulnya sih ya. Ini aset, ntar kategori utamanya ada liabilitas dan ekuitas. Jadi hanya untuk membantu kita pencatatan dengan nomor-nomor itu. Jadi mungkin ada ntar pelan-pelan dengan membuat hal seperti ini bisa ngebantu membiasakan membuat kategori dalam catatan di nomor ini. Jadinya nggak apa namanya meminimalisir data yang tumpang tindih untuk bisa diinput dalam pencatatan keuangan. Terus sebelah sih mungkin kalian udah lihat ya tadi file-file yang udah di-share ya. Mungkin langsung aja deh ke pertanyaan karena kita workshop untuk apa diskusi kebutuhannya, bukan kebutuhan, apa yang Anda belum ngerti, mending langsung dari situ aja. Kira-kira ada pertanyaan nggak selama sudah melihat filenya untuk bisa membuat chart of accounting ini dari teman-teman? Mari teman-teman yang kemarin masih bingung dalam pencatatannya, silahkan langsung bertanya ya. Ada dari SMK Negeri 5 Jember, apakah sudah paham terkait konsep dari pencatatan ini? Ada Kak Nurul, apakah dengar suara saya Kak Nurul? Iya, halo. Apakah suara aku terdengar, Anifa? Iya Kak, terdengar. Oke, baik. Mungkin aku mewakilkan dari siswa-siswa dari SMK 5 Jember ya terkait mungkin apa pertanyaan untuk pencatatan keuangan ini. Jadi apa untuk pengisiannya itu yang seperti minggu kemarin yang di jurnal harian itu kan ada debit sama kredit ya. Itu penghitungannya lebih jelasnya itu bagaimana? Mungkin seperti itu Anifa dan Pak Bintang. Terima kasih. Oke, eh, di sini soalnya saya ambil contoh gitu ya. Maksudnya berarti yang ada di sini ya, yang jurnal hariannya ya. Nah, dia tuh misalkan contohnya kita sekarang ingin membuat pemasukan. Di sini kan kita kebagi ya kalau ada uang tuh uang itu masuk atau uang itu keluar. Dan debit kredit itu salah satunya adalah untuk mencatat pertama dia uang masuk dan dia masuknya kemana. Uang masuk itu atas nama apa. Misal saya ambil contoh di sini Anda punya penjualan ya, punya penjualan sebagai contoh di sini penjualan peralatan makan atau penjualan makanan.
contohnya misalnya Januari ini saya buat penjualan makanan, misalkan Anda mendapatkan, penjualan makanan masuk pada kredit, tapi dari debit masuk ke, ini Anda transaksinya dalam bentuk transfer misalnya ke rekening Anda, contohnya misalnya Bank Mandiri. Tanggalnya adalah tanggal sekarang, tanggal misalnya 1 Januari ini, tanggal menyesuaikan aja ya. Nah, di sini misalkan ada 500.000 transaksinya, ini 500.000. Kenapa bentuknya begini? Misalkan di sini ada uang masuk itu, nomor akunnya yang di debit itu untuk masuk ke dalam rekening, karena nanti di sini ada di laporan laba dan rugi, di sini tuh ada penjualan peralatan makan masuk by system. Jadi kalau kita ngelihat dari mutasinya itu, Anda dapat ibaratnya ada debit dari sebelah, kalau ini agak berbeda sedikit ya debit sama kreditnya gitu ya. Intinya sih si debit kreditnya itu kalau misalnya kita di perbankan kan misalnya kredit itu uang masuk, debit itu uang ditarik gitu. Kalau kita misalkan di ATM segala macam ini lebih ke pencatatan. Jadi sebenarnya dari debit masuk ke dalam akun satu atau tadi itu akun mandiri ya ibaratnya tuh. Cuma intinya sih kalau di dalam pencatatan ini yang simpelnya kalau ada uang masuk, eh, item penjualannya atau item yang catatan uang masuknya untuk apa itu adanya di bawah dari eh, rekeningnya gitu. Ini paling mudahnya. Kalau pengeluaran itu item pengeluaran untuk apa? Misalnya saya kasih contoh di sini beban, misalkan kita beban material, dan dia ditarik dari rekening yang sama, rekening mandiri juga, misalkan harganya 300.000. Dan pastikan ya ini debit dan kreditnya harus sama. Jadi kalau misalkan ternyata Anda, oh beban materialnya Anda ada transaksi menggunakan transfer bank gitu. Transaksi menggunakan transfer bank, berarti kan di situ ada ongkos ini ya, administrasi beban administrasi bank. Soal beban administrasi bank itu kodenya ini 6.500. Biasanya kan transfer online apa BI Fast gitu ya. Nah, pastikan yang di bagian kredit ini nilainya juga sama seperti di kiri. Jadi dia pasti terakhir itu balance di bagian posisi keuangan. Yang paling penting adalah posisi keuangan ini nanti dia harus balance. Ini karena belum ada ekuitas yang masuk, karena saya harus masuk persediaan. Tidak salah, sudah persediaan. Wait. Nah, ini yang dipastikan adalah kalau di dalam apa namanya neraca keuangan ada rumusnya itu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Makanya nilai aset harus sama dengan nilai liabilitas dan ekuitas, itu salah satu fungsi utamanya kita bikin neraca keuangan. Tapi itu lebih ke pencatatan akuntansinya. Cuma kembali tadi ke cara inputnya gitu ya, cara input hariannya. Pastikan ini kalau ada uang masuk, akun yang digunakan untuk uang masuk itu kemana, itu di atas. Kalau misalnya uang keluar, akunnya itu ada di, intinya kalau uang masuk, akunnya masuk ke debit, kalau uang keluar, masuknya ke kredit di dalam catatan ini. Gitu sih, jadi nanti misalkan Anda nih ada, oh jualan, udah jual jasa lah, jual produk, jual apapun itu, kita ikutin yang kuning di atas, cara ininya, input datanya, saya tandain ya. Contoh, contoh uang masuk. Masuk. Ini contoh uang keluar. Bayaran. Jadi ikutin cara ini dulu aja. Ntar pelan-pelan pasti Anda bisa kebayang ntar maksudnya kayak gimana. Apakah cukup menjawab nggak kira-kira untuk jurnal hariannya? Jadi nanti Anda bisa lihat di bagian ini nih, udah kelihatan nih kan PL-nya. Apa namanya, laporan laba rugi. Ada uang masuk 500.000 di bulan Januari ini, terus ada beban usahanya, beban produksi 300.000, beban umum administrasi yang tadi perbankan tadi 6.500. Jadi pada saat hari bulan itu Anda udah dapat catatan bahwa oh laba rugi bersih itu segini kira-kira gitu, 193 dari potongan apa pengeluaran yang Anda keluarkan.
Gimana? Udah cukup kebayang belum? Apa? Iya Bapak, sudah cukup terbayang. Ini nanti mau dicoba dulu Pak. Oke, nah mungkin ya sekarang kan sampai minggu depan sekalian aja gitu ya. Mulai di input aja di jurnal harian kalian dari kan sebelumnya kalian udah mulai bikin ini ya, omset harian ya. Nah, dari omset harian kan kalau omset tuh kasarnya kan pemasukannya aja ya. Nah, kalian sekarang mulai bikin laporan di pencatatan keuangan ini tuh pemasukan dan pengeluarannya. Nah, nanti kalau misalkan ada data-data yang nggak sesuai atau ada yang miss, nah kita obrolin lagi di di apa ya, kalau sekarang masih mau tanyakan, ayo ntar di minggu depan kita bisa evaluasi lagi untuk inputnya. Jadi selama eh, 3 minggu ke depan, 4 minggu ke depan tuh kita berfokus hanya untuk Anda bisa cukup mengerti bagaimana menggunakan alat ini untuk membuat laporan pencatatan keuangan. Seperti itu sih. Jadi nanti di akhirnya tuh Anda bisa tahu sebetulnya ya. Kayak contohnya misalkan di mutasi ini, di rangkuman mutasi. Ntar di akhir Anda bisa tahu bahwa misalkan Anda punya beberapa rekening, Anda punya uang kas ya, uang tunai yang disimpan di penyimpanan Anda lah gitu. Dan Anda tahu, oh sebenarnya misalnya total nilai yang Anda miliki dari semua bisnis Anda ini sekarang misalkan dihitung 1 juta. Tapi ntar kebagi, oh di rekening satu ada 300.000, rekening dua ada 500.000, uang tunai yang Anda pegang 200.000. Jadi itu bisa, Anda bisa tahu bahwa, oh total uang emang segini, tapi posisi uang itu ada di mana aja gitu. Jadi Anda nggak apa, nggak nggak kececer lah ibaratnya. Ini intinya salah satunya itu juga. Kayak misalnya Anda juga punya utang gitu, nah utangnya jadi kelihatan juga di sini kan. Oh, utang total Anda keluar atau piutang orang kalian juga, misalkan Anda udah bayar DP, itu terus habis itu ada, misalkan contohnya nih ada proyek pekerjaan nilai 10 juta, udah dibayar 5 juta DP-nya, berarti kan 5 juta itu bisa dianggap piutang ya. Karena misalkan dia akan dibayarkan dalam 3 bulan ke depan, apa 6 bulan ke depan setelah pekerjaannya selesai. Nah, di situ Anda itu piutang itu bisa dianggap sebagai aset. Jadi adalah uang yang akan masuk dari pekerjaan selesainya pekerjaan Anda gitu nanti. Kalau yang uang masuk DP-nya mah udah masuk ke dalam kas gitu. Tapi kalau yang belum masuknya bisa dianggap sebagai piutang. Itu sih paling. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak, kalau itu kan ada yang nama akun seperti beban-beban gitu ya Pak. Nah itu tuh itu generate by kan kalau misalkan dia itu uh, teridentifikasi untuk pengeluaran gitu Pak atau gimana? Sorry, sorry agak kurang jelas. Jadi suaranya gimana pertanyaannya? Kalau sekarang sudah terdengar jelas ya Pak. Lumayan, lumayan. Tapi agak kresek-kresek juga. Gimana, gimana? Lanjut, coba. Atau mungkin bisa diketik via chat ya, jadi nggak terlalu ini. Oke Pak, saya ketik aja mungkin.
eh ya, dia sudah tadi apakah dia masuk ke pengeluaran atau ke pemasukan dari keuangan usaha itu dari cara kita inputnya, Hanifah. Cara kita input yang dicontoh ini di jurnal harian. Kalau misalkan saat di sistem ini sebetulnya nomor akun itu untuk mengkategorikan setiap transaksi yang terjadi. Cuman apakah nanti dia akan masuk sebagai pemasukan atau pengeluaran dengan kita memasukkannya tadi. Cara memasukkannya kalau misalkan dia pemasukan, berarti itu ada yang seperti warna biru ini, debit dan kreditnya posisinya seperti itu, rekening banknya masuk di debit, penjualan makanannya masuk ke kredit. Jadi ibaratnya dia masuk ke dalam pencatatan penjualan makanan atau penjualan produk. Tapi kalau uang keluar, berarti bebannya itu masuk ke apa namanya nomenklatur beban. Nomor-nomor itu masuk ke debit dan apa namanya dia akan kredit dari rekeningnya gitu loh atau akunnya di sini. Kebalik dengan yang konteks yang di atasnya gitu. Jadi sebetulnya untuk masalah dia akan masuk sebagai pengeluaran atau pemasukan itu bagaimana cara kita input di jurnal hariannya. Makanya di sini contohnya itu contoh uang keluar posisi rekening Bank Mandiri ya, contoh di sini tuh atau pencatatan dia di rekening apa di akun mana itu ada di bawah atau di bagian kredit. Lah ini mau di bawah di atas bebas tapi intinya angka itu munculnya di kredit. Tapi kalau misalkan dia sebagai uang masuk, pencatatan dia di akun kemananya itu masuk ke debit. Gitu sih, Anifa. Apakah cukup menjawab? Oke, oke. Kira-kira dari yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oh, sheet yang bagian mana oh, juga menginput data di sheet tersebut. Terkait sheet yang bagian beban, material itu, apakah kita juga menginput data di sheet tersebut? Soalnya bingung sudah terisi data lain. eh Sorry nih, data lainnya tuh yang udah di-share kemarin ya. Untuk di jurnal harian ya, atau untuk di chart of account ya, Rahman Dika. Oke, satu-satu Rahman Dika dulu nih. Boleh diperjelas nggak maksudnya ini tuh terkait sheet yang bagian beban material. Maksudnya tuh yang di chart of account ini atau yang di mana ya? Kalau nggak gini, eh saya nggak tahu yang kamu maksud mana. Cuman yang COA ini itu semuanya bisa sesuai. Pertama kita ikutin data di sini dulu aja deh. Kalian input kayak gimana. Untuk jurnal hariannya dikosongin semua. Jurnal harian itu yang sheetnya itu ada Januari sampai Desember ini ya. Itu dikosongin aja. Nah, untuk mutasi dia harusnya ngikutin dari data-data yang ada di COA. WS juga ikutin yang ada data-data di COA. Ini jadi setelah file yang di-share ini adalah contoh. Kalian harusnya make a copy lagi di sini ya. Make a copy. Nah, ntar di copy dengan nama kalian di mana, sama disimpan lah di folder yang udah di-share oleh Anifa. Jadi ntar kalian punya laporan masing-masing di situ. Ntar saya bisa akses sendiri masing-masing dari laporan kalian. Kira-kira kayak gitu Ramadika. Cukup menjawab nggak itu? Jadi dikosongin dulu lagi semua, terus make a copy dari situ. Izin bertanya Kak, Hmm? itu kan yang di template kemarin ada di bagian sheet beban material nih Kak, yang saya bingung Kak.
sorry, sheet beban material tuh di mana ya? Kan ada ya COA, terus bulan, sheet bulannya ada COA, Ya terus ada ada sheet. lagi nih Pak. Kalau nggak ntar gini deh, ntar saya minta tolong Bu Anifa juga untuk bikin contoh yang baru ini aja. Jadi ini bener-bener sudah sheetnya cuma ada ini aja COA, terus bulan-bulan, ada mutasi, ada worksheet, aset tetap, LPK, laporan posisi keuangan, untung rugi, arus kas, dan posisi ekuitas. Kalau yang sheet beban material tuh di mana ya? Saya nggak nemu itu. Soalnya yang di template kemarin itu ada sheet bagian beban material Kak. eh Rahmandika bisa share screen nggak? Tunjukin saya di mana. Ini saya Oh stop ya, dulu. sebentar izin share screen ya Kak. Ya, ya. Nah, di bagian ininya Kak, beban material ini dibuat untuk apa ya? Saya agak kebingungan. Nggak. Ini kayaknya, sorry. Ini dari template kemarin udah masuk ya di sini ya. Ya sudah ada sih. Itu nggak dipakai, itu dihapus saja. Kayak saya nge-share file yang berbeda di situ. Oh iya, terima Itu kasih Kak. nggak dipakai, itu dihapus saja. Saya akan nge-share lagi ke Bu Hanifa. Ini tolong di-delete aja. Itu kayaknya data-data sebelumnya. Saya akan, jadi ntar ikutin aja file yang di-share yang baru kayak gimana. Terus sepertinya saya ada salah share untuk file. Ntar saya hapus, saya minta tolong Bu Hanifa untuk share lagi file yang barunya. Oke, Sorry, terima sorry. kasih Pak. Ya, ini dari saya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaannya Rifkoh ya. Rifkoh Rihadatul. Usaha yang menghasilkan omset kalau dimasukkan di catatan keuangan yang perlu dimasukkan apa saja. Nah, jadi gini, sama kayak tadi, ini saya screen lagi ya. Yang perlu dimasukkan adalah pertama pemasukan kalian, sama pengeluarannya. Nah, pengeluaran kalian dalam mendapatkan pemasukan itu tuh pengeluarannya apa aja. Kalau omset itu kan hanya pencatatan pemasukannya aja ya. Tapi pencatatan pengeluaran kalian juga harus ada di situ. Kayak yang ini contohnya nih, ini beban material, misalkan ya tadi Anda jualan makanan, jualan risoles, terus Anda beli tepung, lain segala macamnya itu harga 300.000. Untuk jadi pencatatan bahwa kalian bisa tahu, oh keuntungan kotor kalian tuh berapa sih gitu di sini. Pendapatan usaha kalian, misal tadi penjualannya, omset itu kan pendapatan ya. Nah ini omsetnya nih pendapatan. Semua penjualan tuh dicatat sebagai omset ya. Nah, nanti ada beban usaha nih, beban produksi, pelatihan penjualan, umum administrasi ini kategori sebetulnya. Jadi beban produksi itu bisa diasumsikan saat ini adalah HPP Anda dalam membuat produk. Jadi menggunakan misal tadi jual risoles, harga bahan bakunya berapa, harga tenaganya yang Anda hargain per risoles berapa, misalkan bisa dimasukin ke beban gaji gitu ya. Misalkan beban beban gaji itu terbalik, terserah kalian. Apa kalian mau menggaji diri kalian bulanan, apa kalian punya pegawai yang gaji bulanan, ataukah Anda mau membebankan gaji itu sesuai dengan hasil produksi. Misalkan tadi risoles harganya 1.000 2.000, orang yang menyusun risoles atau yang kerja itu membuat risolesnya dibayar misalkan 200 perak per risoles, itu juga boleh. Itu kalkulasinya lain lagi, tapi itu masuk ke beban produksi. Nah, beban penjualan itu berhubungan sama marketing, ads kalian, atau tadi kalian meeting keluar untuk ketemu klien, itu masuk ke beban penjualan. Kenapa dikategoriin seperti ini? Untuk kalian bisa tahu pemetaan kalian bahwa, oh, saya buat bikin barang, HPP-nya sebelah sekian. Terus nilai uang yang saya perlukan untuk menjual barang itu sekian. Nah, itu tuh sebetulnya jadi pertimbangan kalian juga. Nah, beban umum administrasi itu lebih ke beban kantor atau beban administrasi ini ya. Kayak gitu sih mungkin. Dan tadi
Rifko, apakah itu sudah cukup menjawab? Oke. Nah, jadi exercise sih dari sekarang sampai minggu depan, tolong diinput lagi aja. Mohon maaf saya salah kasih template yang nggak kosong kemarinnya. Saya ntar akan koordinasi dengan Bu Anifa lagi untuk bisa share foldernya pakai file yang baru. Dan nanti ikutin cara ini ya. Setelah ada file yang barunya, make a copy ya. Mungkin tadi Rahman Dika sudah melakukannya gitu. Dan yang lain juga ikutin hal itu, make a copy. Cuman saya pastikan file yang kosong. Gitu sih. Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Oke, dari Anifa lagi, Bu Anifa, perihal akun 345 ya. Saya share screen lagi. Sebetulnya ini tadi kembali, ini tuh nggak harus semuanya diisi, nggak harus semua dibikin. Ini asumsinya memang itu tadi Anda, itu tuh akun-akun di rekening ya, bisa itu rekening bank, bisa itu Dana, bisa itu e-wallet gitu ya, bisa itu GoPay, bisa itu ShopeePay. Intinya Anda tahu, dicatat bahwa uang itu masuk ke akun rekening apa. Kalau misalkan itu tunai, uang tunai, tambah lagi itu di tunai gitu. Atau Anda bisa masukin di kas dan setara kas. Jadi akun-akun itu untuk ngebantu kalian bisa membagi rekening-rekening kalian, terus kalian menggunakan apa aja. Kayak misalkan, oke nih, kalian punya GoPay. Terus habis itu kan kadang-kadang kalian, contohnya misalkan, dari GoPay itu kalian mau tarik ke rekening mandiri kalian. Itu bisa dicatat juga, harus dicatat juga di, apa namanya, di jurnal harian. Jadi misalkan di sini, saya tulis, rekening Bank Mandiri, dia ditarik, dia memindahkan dari rekening GoPay, misalkan saya tulis di sini GoPay ya. Akun 2 saya ganti, akun GoPay. Misalkan akun Dana. Nah, ini saya ganti. Nah, jadi itu karena tadi ya, kalau uang masuk itu kan rekeningnya ada di atas itu, ada di debit. Kalau uang keluar, rekeningnya ada di kredit. Nah, berarti ini saya bisa bilang ini ada mutasi. Anda memindahkan dari akun GoPay ke rekening Mandiri, misalkan nilainya 200.000. 200.000. Ini sama. Asumsinya nggak ada biaya administrasi ya. Atau nggak misalkan tambah, biasanya kan kalau kita tarik tuh suka ada biaya administrasi ya juga tuh. Ini beban administrasi bank. Misalkan untuk konteks ini harganya misalnya 1.000. Sama aja. Saya kasih tanda di sini. Ini bisa dibilang kita akan membuat istilahnya namanya mutasi. Mutasi rekening. Mutasi rekening atau uang. Kalau mutasi itu perpindahan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nantinya di LPK atau di profit and keuntungan itu nggak ada yang berubah. Cuma nambah di beban umum aja tadi 1.000 untuk masalah apa namanya perpindahan. Ini hanya menunjukkan bahwa ada perputaran uang dari kas Anda di yang tadi ada di rekening apa? Ada di akun ini, sorry. Ini saya biar sama. Anda di sini jadi bisa tahu, oh berarti saya punya uang di GoPay berapa, saya punya uang di rekening Mandiri berapa. Kayak gitu sih sebetulnya untuk pencatatan itu.
nanti ya membalik ke pertanyaan tadi ya, rekening 1, 2, 3, 4 itu untuk apa? Sebenarnya untuk tahu kalian punya rekening di mana aja dan jumlah uang di rekening kalian berapa aja. Gitu sih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Nifa, udah cukup menjawab kira-kira? Oh, udah. Perihal nomor voucher dan keterangan, untuk keterangan itu sebenarnya untuk ngasih tahu, misal di sini nih Januari ya, penjual makanan. Ini Anda harus kasih notis ini untuk tahu misalnya penjualan tadi contoh risoles eh berapa misalkan 25 pieces kepada siapa. Nah, ini tuh untuk mencatat bahwa oh ini uang masuk untuk apa. Terus ini plus juga ini bahan baku pembuatan risoles. Misalkan gitu ya. Untuk order A misalkan. Ini kepada A. Ini untuk tahu bahwa nantinya kalian bisa ya ini pengeluarannya untuk sih karena notes aja sih, notes di luar dari masalah transaksi keuangan. Anda tahu nih setiap transaksi ini tuh keterangannya untuk kebutuhan apa. Kayak misalkan ntar Anda ada hubungannya, ada invoice gitu ya. Ada invoice dari klien, ada invoice dari vendor kalian. Nah, kalian bisa tulis nomor invoice-nya. Karena ini gunanya juga untuk bisa nge-track data kalian gitu kayak. Oh, transaksi ini terjadi. Ya, untuk audit kalian sendiri sih. Jadi, asumsinya gini, kalian punya usaha, berkembang, kalian punya pegawai, kalian punya tim. Ini tuh meminimalisir kebocoran anggaran akibat transaksi yang tidak diketahui. Jadi, ntar keterangan-keterangannya jelas, kalian bisa cross-check. Oh ini emang pakainya segini, bondnya ada, bisa bisa kalian tambahin di keterangan ini bahkan link-link foto bond kalian untuk transaksi itu. Kan kita bisa taruh hyperlink ya. Kalau untuk nomor voucher itu lebih ke arah eh, kalau kalian sudah punya integrasi data apa namanya data bukan database ya. Kayak contohnya gini, kalian punya quotation, kalian punya invoice, kalian punya receipt, itu kan biasanya ada nomor-nomor ininya ya, ada nomor-nomor suratnya, nomor invoice-nya segala macam. Itu bisa diletakkan di nomor voucher tersebut untuk kita bisa nge-track atau nge-trace ya, atau kita lacak bahwa oh transaksi ini itu nomornya ini. Jadi keterangan dan nomor voucher itu salah satunya untuk membantu kalian melacak bukti transaksinya kayak gimana. Gimana, Anifar? Sudah cukup menjawab? Oke, ada pertanyaan lagi?
siap kalau gitu. Berarti untuk hari ini cukup ya. Jika ada pertanyaan atau apa, mungkin bisa disiapkan untuk pertemuan minggu depan atau bisa langsung tanya di grup juga bisa. Ntar saya coba untuk jawab. Kalau misalkan Anda ada pertanyaan dengan modulnya atau ada sesuatu yang kayak ini ada yang salah apa atau yang nggak sesuai, ini ada masalah apa gitu dari input datanya, tolong lampirkan juga screenshot input data kalian sama pertanyaan kalian. Jadi ntar saya juga untuk menjawabnya lebih enak. Gitu sih paling. Oke sih Bu Hanifa, dari saya sih sudah cukup. Mungkin dari Bu Hanifa ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau dari saya, mungkin nanti teman-teman bisa itu yang mengumpulkan spreadsheet atau Excel-nya nanti di Google Drive yang sudah diberikan gitu, Pak. Oke, saya update juga ke Bu Hanifa untuk file yang kosongannya ya. Jadi ntar teman-teman bisa langsung copy lagi dari file yang baru, begitu ya Bu Hanifa ya? Ya Pak, mungkin yang itu yang contohnya bisa di screenshot dulu Pak. Yang mana? Yang ini ya? Iya Pak. Oke. Sip, udah. Ya baik, terima kasih Pak Bintang atas materinya pada hari ini dan teman-teman yang sudah bergabung pada pertemuan hari ini, karena sudah cukup jelas ya untuk penjelasan pencatatan keuangan dengan template yang sudah dibagikan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kita bahas kembali di Kamis depan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Waalaikumsalam.